Selamat Natal dan Tahun Baru. Ramai juga ya. Gitu. Gak kemana-mana tahun baru ya Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan bisa ketemu di sini dan sudah buat resolusi atau belum? Resolusi saya adalah melakukan resolusi saya tahun 2012 yang lalu gitu ya. Gitu. Karena belum selesai sampai hari ini. Nah semoga apapun yang saudara harapkan tahun ini boleh terjadi. Ya. Nah kita akan mulai tahun ini dengan menghadap Tuhan dan mendengar apa kata Tuhan lewat firman-Nya. Nah pada pagi hari ini saya dipercaya untuk membawakan materi ini dan saya akan bawakan tentang reborn not rebranding. Reborn not rebranding. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang tidak asing dengan istilah rebranding. Rebranding itu adalah kalau ada suatu perusahaan misalkan mengalami masa-masa dia mengalami penurunan, dia udah nggak untung lagi, dia udah nggak terkenal dulu atau brand atau merek misalkan seperti itu. Mereka biasanya akan melakukan suatu tindakan untuk menaikkan kembali pamor perusahaan mereka atau brand mereka atau produk mereka dan itu disebut dengan rebranding namanya, rebranding. Nah apa yang mereka lakukan waktu mereka rebranding? Nah itu mereka mencoba mengubah image perusahaan. Mereka coba pengen bikin supaya orang gak mikir mereka tuh sama seperti yang dulu lagi. Nah biasanya dilakukan dengan mengubah nama, ya, ganti nama perusahaan atau nama brandnya. Perusahaannya mungkin ganti nama tapi nama produknya dia ganti. Logonya dia ganti, mungkin kemasan produknya, warnanya dia ganti, tagline-nya, kata-katanya yang terkenal yang kalau saya sebut misalkan sebuah tagline teman-teman mungkin langsung bisa ingat sama suatu produk atau misalkan kalau saya sebut air kemasan, air mineral dalam kemasan, Bapak Ibu langsung ingat misalkan nama suatu produk. Nah itu semua mereka ubah, bahkan sampai ke budaya perusahaannya. Itu namanya rebranding. Jadi itu yang dilakukan. Nah, mungkin juga teman-teman ada yang pernah di sini pengusaha pernah melakukan proses ini atau pernah kerja di suatu perusahaan terkenal atau besar pernah melakukan rebranding. Saya akan kasih contoh ada satu perusahaan di Indonesia yang atau cukup terkenal dan mereka sudah melakukan rebranding dengan mengganti logo beberapa kali. Coba apakah saudara bisa mengenali logonya? Ya, nah ini. Tahukah saudara bahwa logo logo KAI itu berkembang dari zaman ke zaman, gitu. Dari zaman ke zaman. Awal mulanya kayak roda dikasih sayap, lalu berkembang lagi dan sampai sekarang ini. Nah, siapa di sini yang sering naik kereta api dan cukup lama, mungkin Bapak Ibu sudah menyadari bahwa ada perubahan. Kemarin saya berkesempatan menjemput dan mengantar kakak ipar saya dari Surabaya, dia main ke Bandung, lalu dia pulang lagi. Saya melihat banyak perubahan di stasiun kereta api yang di Bandung. Jadi kalau PT KHI sedang nonton ini gitu ya selamat ya, kerja Anda bagus gitu ya. Nah ada juga kadang-kadang beberapa orang yang waktu mereka pengen terkenal, khususnya para selebritis, melakukan perubahan nama gitu. Perubahan nama supaya mereka lebih cocok sama generasi sekarang atau mungkin pengen menampilkan diri yang baru begitu misalkan. So ada beberapa nama di sini, mungkin saudara mengenali nggak nama-nama lamanya? Lalu juga mengenali nggak nama-nama baru mereka? Ada banyak selebritis dunia yang ganti nama untuk supaya meningkatkan popularitas mereka. So, ini daftar namanya. Ya. Kalau ada om tante yang nggak ngerti nama itu siapa, nggak apa-apa ya. Oke, saya mulai dari teman Agnes Monica udah tahu lah ya. Dia ganti nama jadi Agnes Mo, pakai Z dan Mo, karena waktu itu pengen go internasional. Lalu namanya Peter Hernandez, teman-teman yang milenial ke bawah mungkin tahu. Dia ganti nama jadi Bruno Mars. Kenapa? Katanya supaya namanya jangan terlalu kayak orang Latin. Takutnya diperlakukan perlakukan rasis gitu di Amerika. Ada namanya Nazril Irham. Nah, saya mau ambil nama, udah tahu Nazril Irham? Nah, itu Ariel Noah ya. Nah, saya mau perjelas dulu. Itu Ariel, ini Ariel. Satu sisi yang kenal saya semuanya, wadah selama ini 10 tahun dia di sini, kita udah salah memanggil nama dia. Benar. Dan betapa besar kasih karunia Tuhan atas Bapak Ibu Saudara sekalian. It's okay, so harus selesai dari ruangan ini kalau masih manggil saya, aduh bingung. Ariel ya, gitu ya. Oke, gak apa. Ariel juga saya neleh kok ya, tenang aja. Tapi itu, ada lagi namanya Denari Taylor, ini anak muda yang suka main TikTok kenal. Dia ganti nama jadi Bella Poarch, terkenal banget artis TikTok. Dan yang terakhir yang paling besar perubahannya, Muhammad Fattah menjadi Lucinta Luna. Ya, kalau Bapak Ibu sudah tahu. Kalau nggak tahu boleh nih ya, googling sebentar. Sambil dengerin khotbah mungkin ada yang iseng penasaran. Siapa sih itu gitu ya. Perubahan macam apa yang dia alami. Nah itu semua orang-orang yang melakukan namanya rebranding. Masih banyak lagi. Nah kadang-kadang juga dalam kehidupan ada orang-orang yang rebranding. Mungkin kalau kita nggak sampai ganti nama. Mungkin di sini ada yang pernah putus cinta. Selesai putus cinta ngapain?
potong rambut. Ya, potong rambut langsung ganti. Itu rebranding juga istilahnya. Atau ada yang langsung nge-gym, diet. Ya. Supaya apa? Supaya mantan menyesal. Gitu, katanya. Sudah meninggalkan saya, ya lihatlah saya jadi gini sekarang. Gitu kan ya, kamu tahu apa yang kamu hilang? Ya, gitu, ya, seperti itu. Ada yang gitu. Intinya pengen mengubah image. Nah, kalau ngomong-ngomong soal seperti itu, Alkitab mencatat bahwa manusia kalau soal ngomong gagal, kita semua gagal. Manusia itu telah gagal untuk mematuhi kehendak Tuhan penciptanya. Dari sejak cerita permulaan dunia dimulai. Kita gagal memenuhi apa yang Tuhan harapkan dari kita. Kita jatuh di dalam dosa. Bukan cuma gagal bikin salah, enggak. Kita jatuh di dalam dosa. Dan lalu manusia mencoba seumur hidupnya, sepanjang sejarah manusia, mengubah image, tapi tidak ada yang bisa berhasil mengubah naturnya atau sifat alaminya. Kemasan luarnya mungkin berubah. Bahkan kadang perilakunya bisa jadi berubah. Tapi yang di dalam sini dia nggak bisa ubah. Itu apa? Tabiat dosanya, natur dosanya. Ini seperti misalkan antara domba dengan babi. Saya tahu Bapak Ibu Saudara punya pilihan ketika melihat gambar ini. Mau kapanpun pilih yang itu, mau makan yang itu misalkan. Tapi, dan apapun yang saya ngomong soal cara hidup babi, Bapak Ibu Saudara tidak akan mengubah pandangan Bapak Ibu Saudara. Tapi perkenankan saya untuk sedikit membandingkan gini. Babi itu ya habitatnya suka tinggal di kubangan. Dia akan makan apapun yang diberikan kepada dia, bahkan bercampur dengan kotorannya sekalipun dia nggak peduli, dia akan makan saja. Ya. Itu tidak akan mengubah pandangan Bapak Ibu Saudara pastikan ya. Saya tidak bisa membuat pandangan Bapak berubah tentang itu, tapi itulah babi, naturnya begitu. Ya. Dan domba beda lagi, domba ya begitu naturnya, hidup di padang rumput, dia punya bulu-bulu. Ya. Dia harus dicukur, dia buta arah, makanya butuh gembala. Domba akan tetap jadi domba, biarpun dididik seperti babi. Babi akan tetap jadi babi, biarpun dididik seperti domba atau didandani seperti domba. Babi bisa berperilaku mungkin seperti domba dan domba mungkin bisa berperilaku seperti babi. Tapi ada natur dalam diri mereka yang tidak akan pernah bisa hilang. Mereka akan tetap seperti itu. Ya. Biarpun mereka berperilaku berbeda, tapi diri mereka tidak bisa berubah. Dan mereka tidak bisa mengubah diri mereka sendiri. Nah, apa yang manusia butuhkan itu bukan cuma sekedar perubahan image atau rebranding. Yang manusia butuhkan adalah reborn, dilahirkan kembali. Seekor babi tidak bisa jadi domba. Gimana caranya? Bisa. Kalau dia mati, lalu dia lahir kembali sebagai domba. Seekor domba juga sama. Gak bisa jadi babi, dia mesti mati. Lahir kembali jadi babi seperti itu. Manusia tidak hanya bisa mengubah, tidak perlu hanya mengubah image, dia perlu mengubah dirinya sendiri. Tapi dia gak bisa. Gimana caranya? Dia perlu lahir kembali. Nah ini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Di saat bahwa ketika dia bertemu dengan Nikodemus, orang ahli Taurat dan mereka ngobrol. Tuhan Yesus mengucapkan kalimat yang sangat penting yang menggambarkan kondisi kita, yaitu apa? Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Mutlak. Kalau siapapun manusia itu, sebaik apapun dia, kalau dia tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Dia tidak akan dapat perkenanan di hadapan Tuhan, dia tidak akan bisa melihat surga. Keselamatan kekalnya dia tidak punya. Nah, Nikodemus menanyakan pertanyaan yang juga kita semua mungkin ngerti bang apa? Gimana itu mungkin? Bagaimana itu mungkin? Ya, di situ kemudian terlihat bahwa Tuhanlah yang bisa melakukan itu. Manusia memang tidak akan bisa melakukan itu. Nah kabar baiknya apa? Tuhan lalu tidak meninggalkan kita dalam kondisi ya udah putus asa aja, mati aja deh gitu ya. Ya, too bad, so sad, you're dead gitu aja. Gitu. Enggak, tapi dia bilang gini, ayat Yohanes 3 ayat 16, ayat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Lalu ini yang suka orang lupa. Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi Tuhan buka jalan, Tuhan beri jalan. Percayalah kepada Yesus. Percaya kepada dia. Kalau gak percaya gimana? Bukan lalu Tuhan marah lalu hukum kita. Sebenarnya kita udah di bawah hukuman gitu. Ya. Bukan lalu gini, gak mau percaya sama gue ya, awas lo ya. Enggak gitu, enggak. Kita semua sudah ngantri menuju hukuman. Dan Tuhan mah, ayo percaya.
Supaya apa? Supaya kamu diselamatkan gitu. Dan Tuhan sediakan jalan itu bagi kita yang penting. Gak mungkin bisa lahir kembali, betul. Nah, gimana caranya? Tuhan beri jalan lewat Yesus Kristus. Saat kita percaya pada Kristus, maka kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Kita diselamatkan dari hukuman dosa dan beroleh hidup kekal. Namun, apakah hanya itu? Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara di ruangan ini, maupun juga mungkin menonton rekaman ini di rumah atau dimanapun, sudah percaya kepada Yesus, maka ini pertanyaan yang perlu. Terus setelah itu gimana? Apakah cuma itu? Apakah kita lagi nunggu aja ngantri menuju sorga, tunggu waktu dipanggil? Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mungkin sini yang dengar ada yang belum percaya, saya mau dorong Bapak Ibu Saudara, ayo cari tahu lagi tentang Yesus ini. Dan kalau Bapak Ibu Saudara nanti bahwa iya hidup saya, sepertinya saya coba ubah gak bisa. Dan saya tahu saya banyak dosa, apa yang harus saya lakukan? Saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk ayo cari tahu lebih banyak tentang Yesus ini. Kalau hari ini Bapak Ibu sudah percaya, beri dirimu percaya kepada Tuhan, maka engkau diselamatkan. Nah, tapi kalau sudah selamat pun gimana? Mari kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Katakan sebegini, ini surat Rasul Paulus, kalau saudara baca di Korintus, sebelum bagian surat ini, dia mengatakan dia bercerita tentang bagaimana penderitaannya jadi orang Kristen. Bagaimana kita berada dalam kondisi yang lemah, tubuh kita tuh lemah, kondisi hidup orang itu susah, orang-orang dianiaya, tapi untuk tetap percaya kepada Tuhan. Nah, lalu dia masuk ke bagian ini, dia bilang gini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya apa? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita dilahirkan kembali. Nah, kalau Bapak Ibu, gimana caranya? Itu bukan urusan kita, terus terang aja. Kita nggak tahu gimana caranya. Ya. Kapanpun kita kadang suka nggak tahu. Ada yang bilang, oh saya lahir baru waktu dibaptis. Tapi bukan sebelumnya kamu udah percaya, makanya kamu dibaptis. Gitu. Jadi kita kadang nggak perlu tahu persis kapan, gimana caranya. Tapi gini, Tuhan bilang percayalah. Nah kalau itu udah percaya, katanya apa? Kita ciptaan baru. Kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kita katanya hidup tidak lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Jadi ada beberapa hal yang terjadi dalam hidup kita waktu kita lahir baru. Kalau saudara belum menyadarinya, moga-moga hari ini membawa kesadaran saudara. Yang pertama adalah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, itu adalah hidup bebas dari belenggu dosa. Saudara dibebaskan dari belenggu dosa. Saudara sekarang punya kemampuan, kekuatan dari Tuhan untuk hidup ya, taat kepada Tuhan dan hidup meninggalkan dosa. Dan juga apa? Hidup seterusnya untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. So saya minta Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga yang mendengarkan di rumah mungkin. Salah satu resolusi yang nggak pernah luntur, nggak pernah ketinggalan zaman adalah apa resolusi tahun 2023? Saya mau tinggalkan dosa-dosa saya. Saya mau bertobat. Ya, mungkin yang dengar ini juga masih agak-agak teler karena semalam gitu. Masih kayak, oh iya, oke. Mungkin hari ini saat yang baik itu bilang, I have enough of this. Udah cukup, saya mau tinggalkan dosa. Ya. Biarpun memang, tapi saya gak mampu. Tuhan sudah jadikan saudara ciptaan baru. Nah bagi Bapak Ibu Saudara juga yang mungkin selama ini udah percaya bilang ini, saya masih ada dosa-dosa yang saya simpan. Oke, belum terlambat, tinggalkan dosa. Saudara mampu, dimampukan oleh Tuhan, tinggalkan dosa. Dan coba arahkan hidup. Ya, saya mau hidup untuk Tuhan. Karena memang itulah kita dipanggil. Hidup seterusnya untuk kemuliaan Tuhan. Nah yang kedua adalah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus itu adalah hidup dengan pikiran yang berbeda. Tadi katanya dikatakan begini, bahwa kalau kami menilai Kristus dengan cara manusia dulu kata Paulus, sekarang enggak lagi. Bagi Paulus dulu Kristus itu adalah, wah itu orang, itu guru sesat, dia pengikut mereka tidak mau menyembah Tuhan, makanya dia aniaya dan sebagainya. Siapa itu Mesias palsu, dia bilang. Tapi ketika dia percaya, pandangan dia tentang Kristus berubah. Dan kalau saudara baca surat-surat Paulus yang lain di dalam perjanjian baru, bagaimana dia memandang bahwa Yesus itu yang terutama sekarang dalam hidup dia. Ada pikiran yang berubah waktu kita percaya kepada Tuhan. Dan
Satunya di dalam Roma 12 ayat 1-2 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi Paulus bicara soal serahkan hidupmu kepada Tuhan. Gitu. Lalu disusul dengan ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Yang mana kehendak Allah itu, yaitu yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So yang 2022, kisah cintanya gagal terus. Milihnya yang toksik terus, bertobat. Berubah pikiran. Ya. Nah ini yang luar biasa yang Tuhan lakukan juga dalam diri seorang yang percaya. Seleranya berubah Bapak Ibu Saudara. Bahwa dulu kita suka yang dosa-dosa. Sekarang kita nggak bisa lagi lama-lama di situ. Gitu. Oh, ini domba bisa jatuh ke dalam kubangan. Bisa banget. Apalagi pandangannya katanya domba itu pandangannya pendek banget. Aduh bodoh dah pokoknya. Gitu ya. Betul. Kecemplung ke dalam lumpur bisa. Tapi domba nggak betah di lumpur. Kenapa? Bulunya tebal. Kalau dia keluar berat rasanya. Apalagi kalau kering. pernah masuk ke lumpur kering lalu kita ngerasa kayaknya gatel dan kayaknya berat banget. Nah itu rasanya. Saudara ngerasa gatel gitu nggak kalau ada dosa-dosa saudara? Gitu, aduh ini saya pengen tinggalin gitu. Nah itu ada perubahan. Saya tahu berapa di antara kita bergumul dan rasa kayak belum mampu hari ini. Dan mungkin baru saja melakukannya sebelum ke gereja. Tapi saya mau dorong jangan abaikan suara yang bilang gitu. Tinggalkan itu, ini bukan kamu. Bukan ini caranya. Ya. Dan saya yakin itu suara Roh Kudus. Gitu. Ya. Nanti kalau saudara tanya juga orang-orang lain, Bang, tergoda masih enggak? Masih. Tapi otaknya alarmnya udah nyala terus gitu. Enggak, bukan ini. Bukan ini. Ya. Masa kamu mau tukar keintiman sama Tuhan dengan dosa yang mungkin cuma enaknya 5 menit, 3 menit, 4 menit gitu. Ada hati kita gini, enggak, bukan ini gitu. Kamu bukan diciptakan untuk itu. Gitu. Nah kalau saudara punya pikiran seperti itu. Dan mungkin bilang, tapi Tuhan mengasihi saya enggak? Gini, kita enggak bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna, udah pasti. Tapi adakah dalam hati saudara gini, aku mau mengasihi Tuhan. Ada api yang tidak pernah padam itu untuk bilang, aku mau ikut Tuhan. Nah saudara, tahun 2023 jangan abaikan lagi suara itu. Ayo ikuti, ayo ikuti. Ada perubahan yang sudah terjadi. Jangan disia-siakan gitu. Ada perubahan pikiran. Nah, lanjut lagi. Di 2 Korintus yang di bawahnya lagi, ayat 18-20. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Paulus mohon semua gini, kita semua ini yang lahir baru itu, ciptaan baru, kita semua tuh udah damaikan dengan Tuhan. Nah mungkin saudara yang bertanya, damai maksudnya gimana sih? Saya mah gak ada apa-apa sama Tuhan. Damai kan berantem ya, ribut, ada konflik. Enggak. Saya cuma B aja sama Tuhan, biasa aja kalau zaman sekarang gitu. Nah, tahukah saudara bahwa orang-orang yang hidup di luar Tuhan, itu adalah musuh Tuhan. Orang-orang yang telah berdosa kepada Tuhan, dari sejak zaman nenek moyang kita dulu, telah menempatkan dirinya menjadi musuh dari Tuhan. Dan kalau kita sadar itu, bahwa kita musuhnya Tuhan, ya, maka kita akan betapa baiknya Tuhan berbelas kasihan sama kita. Karena dia bisa aja hancurin kita dalam sekejap, tapi dia memilih mengasihani kita. Nah, dan gak cuma kita didamaikan, kita juga dikasih berita pendamaian itu. Katanya. Kalau kamu sudah percaya, Paulus dipakai sebagai orang yang membawa berita pendamaian ini kepada kamu. Jadi bagi orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, artinya apa? Kita hidup selalu membawa berita pendamaian. Gitu. Apa berita pendamaiannya? Bahwa di dalam Kristus hubungan manusia dan Tuhan telah diperdamaikan. Itu yang kita bawa. Kamu sudah didamaikan, nah sekarang bawa berita ini, berita pendamaian.
Di Kolose 1 ayat 20-22 bilang seperti ini. Paulus mengingatkan siapa kita dulu gitu. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi kalau kita bilang saya nggak musuhan sama Tuhan kok, saya nggak benci orang Kristen, saya nggak benci agama, saya biasa aja. Oke, bukan itu masalahnya. Masalahnya apa? Kamu tuh orang jahat. Dan mungkin kita bilang, enggak saya orang baik. Kenapa? Nyata dari hati dan pikiranmu. Saudara pernah mikir jahat? Pernah. Ya. Pernah mikir jahat tapi nggak dilakuin? Pernah. Tapi jahat tuh hatinya. Pernah mikir baik tapi nggak dilakuin? Pernah. Males tuh. Sama juga. Gitu. Kita nggak bisa escape dari kondisi bahwa kita ini dalam hati dan pikiran kita itu jahat. Gitu. Tapi Tuhan, apa ini? Diperdamaikan. Kamu bukan lagi musuhnya Tuhan. Kamu gak perlu takut lagi sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah ada yang, saya takut ke gereja, saya takut sama Tuhan, takut Tuhan bakal ngancurin saya. Gini, percaya kepada Yesus. Bahwa hidup kita, saya menyerah kepada Tuhan. Saya gak bisa apa-apa hidup saya. Dan Tuhan berdamai dengan saudara gitu. Lewat Kristus. Saudara gak perlu takut lagi sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Dan apa? Sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu apa? Kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan punya rencana sama Bapak Ibu Saudara. Bahwa dalam proses ini dan nanti kelak. Potongan kita yang asli jelek banget ini. Penuh dosa, menjijikan. Akan jadi tak bercela, tak bercacat. Kudus di hadapan Tuhan. Sekarang lagi prosesnya, sekarang sudah dikuduskan dan nanti akan jadi kudus benar-benar kalau kita sudah ketemu sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak menyerah sama saudara. Tuhan terus proses saudara. So tahun 2023 satu kesempatan lagi untuk hidup apa? Dikuduskan, diproses, diperbaiki, dikeluarin lagi yang jelek-jeleknya dan dirubah jadi makin serupa seperti Kristus. Nah senang dengan berita itu, oh senang banget Tuhan, Tuhan baik, terima kasih saya diberi kesempatan. Tapi Tuhan juga ingetin, tapi kamu juga dipercayakan berita pendamaian. Jadi yang ketiga adalah kita perlu ingat, kita ini para pembawa berita damai. Jadilah jembatan untuk membawa berita damai itu. Ayo, saudara, ada yang bilang kita mungkin satu-satunya Alkitab yang bisa dibaca sama orang selama dia hidup. Ada beberapa orang gak punya kesempatan ngerasain home, ngerasain gereja. Berapa di antara mereka mungkin tidak punya kesempatan seindah itu. Tapi mereka ketemu kita. Bukan karena kita, karena Tuhan yang taruh kita di situ. Dan lewat kita bisa beritahu, ayo ada Kristus yang mengasihi kamu. Yang ampuni dosa kamu, yang sudah mati buat kamu. Percaya kepada dia. Nah, saudara dipercayakan berita itu. Semoga-moga juga satu resolusi tahun 2023 adalah saya mau membawa berita pendamaian buat orang tua saya, buat saudara-saudara saya, buat ipar saya, buat pasangan saya mungkin kalau ada yang belum percaya pasangannya di sini, buat anak-anak, buat orang tua, teman-teman sekantor, teman-teman di kuliah, di kampus, dimanapun, di sekolah. Jadilah jembatan itu untuk membawa berita pendamaian. Yang terakhir, 2 Korintus 5 ayat 21 dan lalu nyambung ke pasal 6 ayat 1. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu. Supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Yang keempat, bicara soal apa? Menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus adalah hidup selalu menghargai dan tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kalau saudara ingat betapa Tuhan begitu baik sama saudara. Kok Tuhan mau sih sayang sama saya? Kok Tuhan mau peduli sama saya? Yang suka dikotbahkan sama Ko Andi juga bahwa orang yang mengenal Tuhan itu gini, mereka makin sadar akan dosa mereka. Tapi itu membuat mereka makin kagum sama Tuhan. Kok Tuhan mau sih sama yang kayak saya gitu ya. Kok Tuhan mau sih mengasihi saya yang kayak gini. Orang tua saya nyerah, anak saya nyerah, pasangan saya menyerah, teman-teman saya menyerah. Kok Tuhan gak mau nyerah ya sama saya. Nah waktu kita ingat itu kita bilang, I'm gonna treasure this. Saya akan menghargai ini. Saya tidak akan menyia-nyiakannya. Mungkin 2022 saudara menyia-nyiakannya. Ya,
Dan malah kita semua menyia-nyiakannya. Ada begitu banyak kasih karunia Tuhan yang kita sia-siakan. Yang kita pakai untuk hidup dalam dosa, yang kita pakai untuk kesenangan kita sendiri. Kita pikir, oke, hidup-hidup gue, ya terserah gue. Dan kita jalanin, kita gak pernah tahu, peduli, bahkan bertanya Tuhan maunya apa buat hidup saya. Tapi sekarang 2023 kita punya kesempatan lagi. Another chance. Dan biarlah hari ini saudara punya hati seperti ini. Ya Tuhan, terima kasih buat 2022, Tuhan sudah tolong saya. 2023, saya tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Saya mau hidup di dalam Tuhan. Ya, perjalanan kita masih panjang, ya, sampai di akhir kalender tahun 2023 ini. Kami berharap kita bisa terus ketemu, dan saudara juga yang mungkin tahun baru ini belum punya tempat beribadah, mari datang beribadah kemari. Juga kalau saudara mau bergabung dalam komunitas, ikutlah home tempat ini. Ayo datang, ikut. Sekali lagi kita semua bukan orang yang sempurna, betul, kita semua lagi dalam proses, kita semua dalam proses dikuduskan, kita semua struggling. Ya. Tapi ingat bahwa Tuhan, kalau Tuhan cukup mengasihi kita untuk mau mati bagi kita, Dia juga mengasihi kita untuk bawa kita sampai selesai. Gitu. Sampai akhir hidup kita, biarlah hati kita ditujukan kepada Tuhan. Karena ada ciptaan yang baru. Terakhir, di dalam Kristus ada permulaan baru. Oke, there's a new beginning. Karena siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan baru. Mari datang padanya. Kalau saudara ada yang belum percaya, masih bingung, masih ragu, ayo datang pada Tuhan. Ya. Katakan doa yang sederhana, Tuhan tolong saya. Tolong saya yang kurang percaya ini. Tolong saya orang berdosa ini. Kasihani saya Tuhan. Ya. Nah bagi saudara yang sudah percaya, puji Tuhan. Ayo hiduplah sebagai ciptaan baru. Sebagai orang-orang yang sudah mengecap kasih karunia Tuhan. Mari ambil waktu merenungkan firman Tuhan ini sambil kita nyanyikan pujian. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Apapun ceritamu, Kuasamu tiada yang mustahil. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari nyanyikan dari awal lagi. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berharap padamu. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan terima kasih buat 2022. Terima kasih sudah bersabar. Terima kasih sudah bersabar Tuhan. Terima kasih untuk tidak menyerah. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan. Dan kalau kami bertanya, masakan Tuhan mau mengasihi aku dan mau menuntun aku di tahun-tahun selanjutnya? Tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup ubahkan kita, sanggup tolong kita. Dan Tuhan kami bawa hidup kami ke depan. Kami ciptaan baru di dalam Tuhan.
Bukakan mata kami untuk melihat, untuk menyadari siapa kami dalam Engkau. Dan untuk menjalani hidup kami dengan percaya kepadamu, menghidupi kasih karunia-Mu, meninggalkan dosa, hidup untuk kemuliaan-Mu. Ubah pikiran kami Tuhan, supaya makin mengasihi Engkau dan makin benci sama dosa-dosa kami. Ubah juga Tuhan, supaya kami melihat orang-orang di sekeliling kami sebagai orang-orang yang perlu berita pendamaian ini yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Kami tidak mampu Tuhan, kami tidak sanggup. Oleh karena itu kami berharap kepada kasih karunia-Mu, kekuatan-Mu yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari saudara ambil waktu berdoa. Ucapkan apa yang engkau inginkan, rindukan dalam hatimu kepada Tuhan. Dari yang remeh mungkin, sampai yang mungkin mendalam sekali. Ambil waktu silahkan. Bicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan. Dan percayakan bahwa yang terbaik Tuhan siapkan bagi kita. Ambil waktu silahkan untuk berdoa ini. Makasih.